Fahmi Hakim dikenal sebagai kader Partai Golkar di Banten. Fahmi telah berkiprah sejak tahun 2001, mengikuti jejak kakeknya yang merupakan salah satu pelopor Partai Golkar di Provinsi Banten. Ia telah menunjukkan dedikasi dan konsistensi dalam dunia politik, khususnya di Provinsi Banten. Masa kecil dan latar belakang keluarga Fahmi Hakim memiliki latar belakang kehidupan yang sederhana dan penuh perjuangan sejak masa kecilnya.
Lahir pada 10 Juli 1979 di Desa Malangga, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Fahmi berasal dari keluarga pegawai negeri. Meskipun demikian, kondisi ekonomi keluarganya saat itu terbatas. Untuk membantu kebutuhan sehari-hari, Fahmi kecil sering membantu orang tuanya mencari kayu bakar sepulang sekolah dasar. Saat duduk di bangku SMA, ia juga pernah menjadi tukang ojek guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Karena honor orang tuanya hanya cukup untuk kebutuhan makan ke masyarakat. Istri Fahmi Hakim bernama Hajah Munawaroh merupakan seorang hafizoh Quran jebolan Pondok Pesantren Al-Quran, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Fahmi memiliki tujuan hidup yang berakar pada prinsip bermanfaat untuk umat. Meskipun awalnya tidak bercita-cita menjadi politisi, perjalanan hidupnya membawa ke dunia politik sebagai sarana untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Fahmi pernah mengatakan bahwa ia tidak pernah merencanakan karir politik sejak awal. Ia menyatakan bahwa perjalanan politiknya terjadi secara alami dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Baginya, menjadi politisi bukanlah tujuan utama.
Setelah jadi Ketua DPRD Banten saat ini, ia berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi tinggi, memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat. Kolaborasi dengan eksekutif sebagai Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim menunjukkan komitmen untuk menjalin kerjasama yang erat dengan eksekutif dalam mengawal program-program pembangunan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan harapan masyarakat Banten menuju kemajuan yang lebih baik. Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya Fahmi Hakim dalam memperkuat peran DPRD Banten sebagai lembaga legislatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan proaktif dalam mendukung pembangunan daerah. Berikut jejak karir politik Fahmi Hakim. Karir politik. 2001, memulai karir politik sebagai pengurus desa Partai Golkar di Malangga. 2003, menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Serang. 2009 hingga 2014, terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang pada usia 30 tahun. 2014 hingga 2019, menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang. 2019, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. 2024, terpilih kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 71.374 suara di Dapil Banten II. 21 September 2024,
ditetapkan sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029 dalam rapat paripurna. 10 Oktober 2024 dilantik secara resmi sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri nomor 100.0.14/4187 tahun 2024. Fahmi mendapat julukan Jambu Batu dari tokoh karismatik ulama di Banten, yakni Abuya Muhtadi. Jambu Batu sendiri diartikan ia dikenal tahan banting. Jambu batu juga bisa untuk obat dan batanya dikenal cukup kokoh. This approach guides Indonesia's participation in many international organizations. BRICS, we also apply to join OECD, CPTPP, and the Indo-Pacific Forum, advocating for dialogue among equals rather than adversaries. Kemunculan plang bertuliskan potensi tsunami di pemukiman dekat pagar laut di Desa Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang membuat resah nelayan dan warga. Menurut keterangan nelayan, plang peringatan bencana tsunami sudah terpasang di tengah pemukiman mereka sejak 2 pekan terakhir. Minimnya tempat wisata di wilayah Serang Timur, Binuang Waterpark menjadi pilihan karena wisata yang murah meriah dan berbagai wahana hingga tempat bersuah foto ada di tempat wisata ini. Duduk, Mama kan lebih tua. Ayo Ma duduk Ma. Aku berdiri aja. Ah, iya, aku suka melon jus Ma. Ayo Ma bikinin Ma, yang dingin. Iya Tante, mau dong Tante. Hukuk. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesel banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyeselnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah komplit banget kan? Yalah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cahaya TV Banten. Alhamdulillah kita mendapatkan waktu di sela kesibukan beliau yang memang tiap hari padat menjadi tulang punggung parlemen. Mari kita sapa Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Fahmi Hakim. Pak Fahmi, terima kasih atas waktunya. Saya lihat tadi sebelum kesini kita melihat
ruangan begitu padat, banyak yang antri begitu untuk pertemuan, ada rapat-rapat dengan Pak Ketua begitu ya Pak Ketua ya. Alhamdulillah Kang Beni. Siap. Hari ini bisa bersilaturahim dengan Cahaya TV Banten. Ya. Di dalam kondisi ini kita awali dengan Pak Ketua sebelum nanti kita bincang-bincang ini Pak Ketua, kita udah mempersiapkan flyer nanti yang akan tayang tentang sosok Pak Fahmi Hakim itu siapa. Nanti kita akan kemas dalam video. Dan karena beliau padat, kita langsung ke poin-poin utama yang akan kita tanyakan. Barangkali ini yang memukau adalah perolehan Pak Ketua 71.000 suara di Dapil. Kita agak sedikit mundur Pak. Perolehan itu saking banyaknya modal atau gimana Pak? Bisa dijelaskan. Karena kalau saya cek urutan kedua suara terbanyak di DPRD Provinsi Banten. Ada yang 72.000 Pak. Nah Bapak, Pak Ketua adalah 71.000. Artinya walaupun karir Bapak udah lama di 2029, artinya kan berhasil merawat kepercayaan publik terhadap Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Ya Kang Beni, dari TV Cahaya Banten, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berbincang-bincang, bisa berbagi pada pemirsa dalam rangka tentunya menjadi bagian sebagai tupoksi kewenangan sebagai Ketua DPRD maupun juga saya secara pribadi bahwa lahirnya di DPRD adalah bagian dari sistem tatanan negara kita adalah di politik, yaitu di institusi organisasi Partai Golkar. Hari ini saya alhamdulillah di pemilu 2024 kemarin mendapat kepercayaan 71.500. Nah, tentunya itu menjadi bagian salah satu hasil karya nyata bahwa sebuah bagian dari kita mengabdi ke masyarakat sebagai lembaga parlemen perwakilan rakyat, tentunya perwujudannya kita senantiasa bersama-sama dengan masyarakat. Baik itu membangun kepada tata kelola pembangunan dengan sesuai kewenangan di DPRD, baik itu membangun hak dasar masyarakat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Selain itu juga tentunya saya punya moto. Moto saya senantiasa selalu berkomitmen khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia punya manfaat buat umat, buat masyarakat. Nah, sehingga itulah yang menjadi pengimplementasian pada saat saya pemilu, tentunya masyarakat memiliki kepercayaan kepada saya. Karena pada akhirnya kerja-kerja kita tidak terlepas dengan sebuah keikhlasan, sebuah ketulusan. Di mana ketulusan hati itu merupakan bagian yang Tuhan juga tahu. Nah, sehingga kita tidak pernah ada pemikiran berhayal 71.000 dan sebagainya gitu. Kalau tadi konteksnya begitu banyak uang, saya kira banyak juga yang uangnya begitu besar juga suaranya Enggak segitu. Apalagi pada akhirnya kan jadi tidaknya juga sebuah takdir. Tetapi pada akhirnya kita sebagai manusia tentu lihat syariat dan ikhtiar. Saya kira semua orang akan punya potensi yang sama seperti saya jika kita selalu dekat dengan masyarakat. Dan hari ini masyarakat hari ini sudah luar biasa. Kepekaannya, media sosialnya, kapasitasnya, sehingga mereka sudah bisa memilih mana pemimpin yang buat mereka ke depan bisa mewakili atau tidak. Terlebih adalah mereka melihat karya nyata di daerah masing-masing. Apalagi saya dulu bermimpi jadi DPR tahun 2029 saja, itu dulu karena ingin keluar dari ketertinggalan. Daerah saya di Tunjung Teja di Malangga. Dan bukan dari keturunan orang yang ya nggak ada. Orang tua saya cuma guru agama. Gitu. Dan sehari-harinya jadi sopir gitu Pak ya, sopir jadi ajudan gitu.
Panjang kalau cerita saya itu. Siap. Dulu jadi Artinya- pedagang daun salam, daun, Iya. terus kedua dagang tangkil tuh, Iya. terus ketiga baru naik. Dulu zaman sekolah di SMA juga ngenek supir angkot gitu. Sampailah proses politiknya jadi supir dewan, jadi ajudan. Iya, Panjang cerita panjang itu. cerita. Kalau mau tanya itu, Karnoto tuh lagi bikin buku cerita saya. Masya Allah. Cukup Kang Beni. Kira-kira dengan- terbit di bulan apa tuh Pak bukunya? Kang Beni? Enggak, buku itu. Karnoto. Oh, Karnoto. Emang kalau orang yang sedang menjiwantakakan seseorang kan butuh inspirasinya panjang. Bahkan dia katanya referensinya mau sambil umroh juga katanya. Amin. Nah, mudah-mudahan ada rezeki lah gitu. Amin. Nah kemudian Pak Ketua, kisahnya menginspirasi dari bukan orang siapa-siapa ini ya. Ini yang jadi tolok ukurnya. Tapi beliau dari sejak pertama di anggota Kabupaten Serang, Pak ya, jadi ketua juga. Jadi ketua, kemudian 2 periode di sini, ini periode kedua, unsur langsung pimpinan. Tanpa jadi anggota dulu, langsung jadi wakil ketua dan sekarang jadi ketua. Nah artinya prestasi ini gemilang untuk seorang kader partai. Bahkan kemarin diisukan 2024 itu Bapak menjadi calon bupati sebenarnya. Bukan jadi anggota DPRD lagi. Benar nggak sih Pak? Di Golkar itu ada PDLT. Jadi PDLT itu dedikasi, loyalitas, dan prestasi. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pimpinan partai saya, baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat, tentu saya menjadi orang yang masuk pada PDLT itu. Nah tentunya itu menjadi salah satu bagian. Kalau kemarin ada wacana berupa isu-isu aja itu. Kan biasa, kalau orang politik kan diisu-isukan saja. Karena ngelihat potensi barangkali kan, potensi perolehan suaranya, terus sebelum Ya. potensi perolehan suara juga ketua DPC. Yang jelas saya Kabupaten. mendapatkan tugas amanah dari partai dan saya sadar bahwa ketika kita masuk pada sebuah partai, hak-hak kita sekian persennya sudah diambil oleh partai. Nah sehingga kita patsun terhadap partai, apa yang ditugaskan oleh partai kita akan jalankan. Dan saya bersyukur hari ini sudah sampai menjadi ketua DPRD. Nah saya kira dengan jadinya ketua DPRD, amanah dari partai, amanah dari Allah, dan amanah dari masyarakat, tentu saya harus betul-betul jalankan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Tapi next, seandainya harus memilih ke depan, apakah memilih jadi eksekutif di bupati atau gubernur, atau lebih ke DPR RI misalkan Pak cenderung? Manusia ini punya pilihan dan punya rencana. Tetapi ketika kita bicara di partai kan partai yang menentukan. Ya kita serahkan saja kepada partai. Kemarin kan saya juga tidak bermimpi akan sampai jadi ketua DPRD. Iya. Wakil ketua DPRD aja udah cukup. Nah tiba-tiba tentunya pimpinan partai punya penilaian lain. Ya bersyukur. Kadang-kadang hidup ini kan yang dihayal sama yang realitas kadang-kadang suka berbeda. Tapi tentunya itu yang terbaik. Karena apapun amanah, yang terbaik adalah bagian yang kita ikhtiarkan bersama-sama. Tapi kita ingin coba tahu Pak, kalau dari segi kenyamanan, terus dari segi pribadi ya, Bapak memang belum pernah jadi eksekutif ya. Tapi adakah misalkan, karena prediksi kami sih Bapak akan loncat ke DPR RI minimal, atau di eksekutif, bupati ke depan, lebih personal Bapaknya lebih cenderung enjoy di mana kira-kira kalau ngomongin pribadinya? Saya enjoy di dalam sebuah sistem tatanan negara dan bisa diberikan ruang mengabdi kepada rakyat. Dimanapun. Dimanapun. Karena memang DPR dengan eksekutif nyaris sama sih. Sama aja. Sama aja Kang Ben. Sama. Tergantung kitanya. Ya. Dari seluruh unsur pemerintahan. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, BPD. Kalau di desa kan BPD, DPRD, saya kira sama. Undang-undangnya toh yang di daerah, Undang-Undang 32 semua sama sebagai penyelenggara. Tergantung pada diri kitanya. Karena pengabdian dimanapun itu bisa dilakukan, yang penting tujuan kita yang baik. Ya. Pak, ini 4 periode berarti kan? 2 periode kabupaten, 2 periode sekarang masih berjalan. Apa kira-kira poin-poin yang berkesan gitu ketika Bapak menjadi
keterwakilan rakyat, bahkan selalu menjadi pucuk pimpinan dan menghadapi masyarakat, baik itu di dapil sendiri atau masyarakat luas. Yang paling berkesan dan memiliki banyak manfaat tadi gitu kan, Pak. Yang paling berkesan itu bisa senantiasa dekat dengan masyarakat. Itu utama. Poin utama sebagai wakil rakyat, kita tidak punya sekat dengan masyarakat. Kapanpun waktunya, dimanapun, jam berapapun, kita punya ruang. Satu itu, dekat dengan masyarakat. Yang kedua, bisa memberikan kontribusi atas kewenangan kita melakukan upaya memberikan pembangunan kesejahteraan buat masyarakat. Contoh, tentu berbeda. Karena saya sebagai ketua DPRD punya kewenangan yang lebih. Walaupun di DPRD kolektif kolegial. Kelebihan itulah tentu menjadi bagian bagi saya dalam rangka memperkuat untuk kemanfaatan buat kepentingan masyarakat. Itu saja yang paling terkesan itu. Kemana saja kita bisa bertemu, bisa makan bareng, bisa bertukar pengalaman, dan seluruh apa yang menjadi keinginan masyarakat kita tahu rasanya. Karena mungkin saya karena berangkat dari bawah, jadi sudah dirasakan. Contoh misalnya Kang Beni mau ke rumah saya atau kantor saya tahu bagaimana dengan pejabat itu susah bertemu, kita cari waktu dan sebagainya, gitu loh. Tapi di sisi lain, saya bilang tadi, itulah yang saya rubah dengan memberikan satu proses tatanan yang berbeda karena saya dari bawah. Nah, kita juga harus kami ingin mencoba memberikan keterwakilan dari masyarakat, Pak, banyak. Bahwa fenomena saat ini terjadi efisiensi anggaran karena kepentingan pemerintah pusat, instruksi kementerian, dan DPRD juga kan terjadi efisiensi anggaran. Nah, itu mempengaruhi kinerja para anggota DPRD nggak, Pak, untuk terhadap melakukan tugas-tugas kesehariannya dengan program tersebut? Ya, efisiensi anggaran ini berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025 Pak Presiden Prabowo. Bahwa efisiensi dijalankan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bagi kami, melihat efisiensi itu adalah satu proses penugasan, pelaksanaan yang kami harus laksanakan. Karena dalam rangka mendukung 8 asta cita Presiden Prabowo. Nah, bagaimana kolerasi efisiensi dengan institusi lembaga DPRD? Tentu kami mengkonsolidasikan kembali. Dalam rangka bagaimana efisiensi ini lebih kepada yang prioritas untuk kepentingan masyarakat. Contoh, di 2025 kemarin kita ada pelaksanaan kunjungan ke luar negeri. Nah, kita sekarang efisiensikan ke luar negeri. Lebih kepada kunjungan kita adalah ke daerah-daerah. Kita efisiensikan, kita drop, gitu loh. Kedua, misalkan kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya seremonial di wilayah DPRD kita sudah turunkan. Tapi kita lebih kepada bagaimana memperkuat program badan legislasi untuk segera membuat perda-perda yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, penguatan badan anggaran. Ketiga, juga dalam rangka fungsi pengawasan. Sehingga beberapa anggaran-anggaran kegiatan disiapkan pun kita efisiensikan. Sehingga ini kami memaknai bahwa ini adalah kita harus sama-sama siap goodwill dalam rangka membangun kepentingan masyarakat. Jadi tidak menjadi kendala serius ya, Pak? Tidak terlalu Saya kira ini kan menjadi sebuah kesadaran kolektif bagi kita bersama. Nyatanya bisa, saya sampaikan kepada kawan-kawan DPRD hasil program kerja. Karena di DPRD itu ada yang namanya Pokja, program kerja DPRD. Nah, di program kerja DPRD kita sampaikan kepada teman-teman. Yang kaitan kunjungan ini kita efisiensikan. Kita pindahkan ke sini. Anggarannya lebih baik kita untuk memperkuat bagaimana penguatan belanja modal pembangunan di masyarakat. Membangun jalan desa, membangun jalan lingkungan,
membangun jembatan, membangun revitalisasi saluran irigasi untuk kepentingan ketahanan pangan masyarakat. Saya kira ini akan lebih menjadi manfaat betul untuk masyarakat. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan makan bergizi gratis. Program MBG digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia dan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dua pemimpin ini menegaskan komitmennya untuk meningkatkan sinergi antara dua negara serumput. Kita negara serumput, kita negara suatu budaya, sebagian besar rakyat kita agamanya sama. Bahasa kita pun sebetulnya berasal dari bahasa yang sama. I want you to try it and identify which one is the subject, which one is the verb, and which one is the object in the sentence. Okay? Are you ready? Let's go. Alright? Read with me. Alright? Kakak perkenalkan dulu. Untuk nok balok, kita juga menyebutnya dengan huruf-huruf alfabet. The next one, still no, but with different subjects. Nah, kemudian ini menurut kami ini juga menjadi sangat dinanti bahwa fungsi Dewan adalah controlling, budgeting, dan legislasi beririsan dengan di tahun ini kepemimpinan baru yang memiliki misi gubernur dan wakil gubernur itu mengusung sekolah gratis di bulan yang akan dilaksanakan di bulan Juli kalau nggak salah, tahun ajaran baru begitu, Pak. Tentu saja kami berharap DPRD ini melaksanakan fungsinya controlling dan juga menyusun budgeting, melihat penganggaran dan segala macamnya. Kita tidak berharap DPRD dengan eksekutif ini sinergis, dalam arti tidak ada terjadi saling kontrol begitu, tidak ada kondisi baik-baik saja, tapi harus saling pengawasannya begitu. Nah, kira-kira Pak Ketua, bagaimana program yang akan dilaksanakan itu sekolah gratis, dan visi gubernur saat ini adalah sekolah gratis, kemudian Banten tidak korupsi, dan dilihat dari struktur anggaran untuk membackup sekolah gratis. Dari sisi parlemen, dari sisi pandangan ketua DPRD, program tersebut bakal diterima masyarakat luas atau bakal terlaksana dengan baik, atau udah terlihat bakal ada persoalan-persoalan baru di sekolah gratis khususnya? Yang pertama, kita menyambut baik dengan program gubernur dan wakil gubernur yang memiliki visi misi sekolah gratis yang mereka hari ini kita hormati betul secara konstitusi bahwa mereka adalah
telah dilahirkan di pemilu kada 2025 serentak dan sudah dilantik. Nah tentu Pak Gubernur akan mengimplementasikan terhadap proses program visi misi beliau yang sudah mereka lakukan. Dan kemarin pun kita sudah MOU kaitan dengan untuk persiapan di RPJMD, kaitan dengan pengimplementasian visi misinya gubernur dan wakil gubernur ini itu akan dibingkai pada sebuah perda yang namanya Perda RPJMD jangka 5 tahun ke depan. Bagaimana keterkaitan dengan persoalan menyangkut masalah sekolah gratis? Tentu yang pertama kita apresiasi dulu tujuannya. Karena bagaimanapun Banten ini harus ke depan nih Banten yang cerdas. Kecerdasan masyarakat Banten tidak terlepas bagaimana pendidikan. Jadi kalau niatnya Pak Gubernur sudah menggratiskan saja, saya kira ini suatu hal yang baik. Tentu DPRD mensupport terhadap program itu. Adapun pengimplementasiannya sejauh mana, bagaimana, yang diketahui oleh saya kemarin, beliau mengkoordinasikan bahwa sekolah SMK dan SMA kan sudah gratis. Nah tinggal sekarang bagaimana komponen sekolah-sekolah swasta yang ada di ujung gunung, yang ada di ujung kampung, di pinggiran laut. Kita tidak berpikir dulu tentang Tangerang Raya. Kalau Tangerang Raya kan beda. Kayak anak saya sekolah di CM boarding school. Bayarannya udah berapa? Nggak mungkin mampu lah. Untuk disubsidi. Pemerintah daerah. Tapi ketika bicara, kita bicara kepada rakyat yang paling terendah. Bagaimana yayasan itu mereka hanya punya isinya, anaknya cuma punya 50 orang, 20 orang, bahkan 10 orang. Tapi mereka punya semangat juang ingin sekolah. Nah, saya kira keberpihakan pemerintah di situ letak bagi saya. Dari segi anggarannya juga yang kita tahu kan ada kaitannya efisiensi dengan sekolah gratis, terus di Badan Pengelola Keuangan juga rada khawatir karena ada penerimaan P3K yang di waktu yang bersamaan harus juga sekolah gratis. Kalau Pak Ketua barangkali juga memonitor sisi anggaran, tidak ada kendala Pak? Saya kira di anggaran itu ada yang namanya urusan wajib, urusan pilihan. Ya pada akhirnya kalau bicara persoalan pendidikan itu urusan wajib, hak dasar. Karena hak dasar masyarakat itu yang harus dilakukan adalah bagaimana mereka menerima pendidikan, menerima kesehatan, kan begitu. Nah, itu yang menjadi kewajiban. Saya kira itu menjadi prioritas bagi kita. Nah, tinggal, tahun ini kita kurangi bangun gedungnya, tapi kita ke sini dulu. Nah, ini saya kira yang harus kita lakukan bersama-sama. Saya berharap hanya satu hal secara utuh, bahwa program apapun hari ini yang terpenting adalah kita keberpihakan kepada masyarakat yang ada di wilayah-wilayah perkampungan. Yang notabene ini yang harus kita angkat derajat mereka. Pak Ketua sudah mendapatkan aduan belum dari pihak-pihak sekolah swasta terhadap program sekolah gratis Sampai hari ini belum? yang ada di wilayah Banten? Sampai hari ini belum? Belum ya? Karena mungkin Pak Gubernur juga masih menyusun pergubnya, masih menyusun mekanismenya. Ketika itu bicara wilayah teknis Pak Gubernur, kita hargai itu. Ketika ada di kewenangan kita, ya kita lakukan. Bagaimana kita bicara sebagai fungsi pengawasan, tentu check and balancing itu menjadi bagian dari institusi DPRD. Kita saling menjaga bagaimana amanah rakyat ini sama-sama dijalankan. Karena dua institusi ini semua dilakukan dan dilaksanakan dan dipilih oleh rakyat. Gubernur dipilih rakyat, DPR dipilih rakyat, sehingga ini tentu menjadi satu kesatuan untuk berkepentingannya sama untuk kepentingan rakyat. Ya, tapi ya pasti kita akan menanti di bulan Juli tahun ajaran baru pelaksanaannya nanti seperti apa. Pasti. Dan saya pasti turun juga ke lapangan. Pasti turun juga pasti dan mudah-mudahan itu berjalan dengan sesuai rencana. Kang Benny jangan jauh-jauh dari saya. Siap. Nah, biar kita jalan bareng. Siap. Dan kita bila perlu kita ceknya jangan Di di kota, lokasi. di gunung kita bila perlu. Siap. Gitu. Saya pengen langsung mendengar tuh. Kalau saya udah dapat beberapa keluhan dari sekolah-sekolah swasta, cuman kata saya diarahkan kalau persoalan nanti ingin mendapat keluhan, langsung datang ke ketua DPRD, ke DPRD lah minimal ada keterwakilan di komisi-komisi gitu lah.
untuk juga menyampaikan Ya, sama aja ke diskusi. DPRD, mau ke gubernur sama. Nah, Pak Ketua, tadi saya mencoba hal-hal yang kita mencoba melihat visi misi. Saya ingin mengkritisi juga ke DPRD, Pak. Boleh ya? Boleh dong. Nah, di luaran sana saya banyak menerima pemberitaan-pemberitaan. Kita juga sering melakukan wawancara dan ini barangkali pertanyaan terakhir sebelum kita closing, bahwa ada semacam keluhan dari masyarakat, terutama di lingkungan dinas, bahwa saat ini di balik efisiensi ada dana aspirasi titipan DPRD ini yang terlalu membengkak di DPRD, di OPD. Karena memang beliau yang punya anggaran dan segala macam dilemparkan ke OPD dan itu membebani sehingga tidak mengkebiri fungsi OPD. Ini ketika ini kegiatannya punya dewan, ini kegiatan itu benar nggak sih, Ketua? DPRD itu menjalankan fungsi anggaran berdasarkan Permendagri. Di mana dalam Permendagri menyampaikan bahwa DPRD memiliki kewenangan pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD itu dituangkan bersama-sama dengan eksekutif. Dan eksekutiflah yang membuat programnya. Kami yang menjaring aspirasi programnya melalui reses, melalui hiring, melalui kami pengawasan dan sebagainya. Kami tuangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan itu menjadi salah satu bagian dalam penyusunan, perencanaan, penganggaran di RKPD dan RAPBD 2025 kemarin. Tahapan-tahapan itu dilalui semuanya. Adapun hari ini tadi menyampaikan bahwa keterkaitan dengan OPD dan sebagainya, saya kira itu kan menjadi bagian yang secara mitra kerja bersama-sama, yang tentunya hari ini bisa terwujud bersama-sama. Saya contohkan saja satu. Saya kemarin di tahun 2024 itu memiliki beberapa pokok-pokok pikiran DPRD. Bagaimana saya berpikir ada beberapa tempat sarana ibadah dibangun, masjid. Ketika kegiatan itu dilaksanakan, eksekutif yang melaksanakan. Jadi nggak dan sampai hari ini terwujud, masyarakat menyampaikan terima kasih Pak Ketua sudah dibangun Masjid Agung di Pamarayan. Yang punya kebanggaan besar malah eksekutif yang melaksanakan sebagainya. Dan kita tidak mengintervensi apapun dan sebagainya. Nah itu contoh kecilnya. Kedua misalkan beberapa kegiatan pelaksanaan jalan lingkungan. Hari ini banyak ucapan terima kasih kepada gubernur, pada pemerintah daerah, pada legislatif. Bahwa kemarin kita minggul hasil panen susah, sekarang sudah dipapi. Saya kira ini justru yang menjadi tujuan itu. Jadi saya itu gini, saya tidak berorientasi pada administrasi Pak. Administrasi dan tentang perencanaan biarkan di eksekutif. Kita adalah kebijakan. Kebijakan itu lebih pentingnya Pak. Yang pentingnya adalah bagaimana dengan hadirnya pemerintah, hadirlah di masyarakat. Yang jalannya jelek harus dibagusin dong. Sekarang udah diklaim Pak, Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Itu salah satunya. Padahal biasanya DPRD itu yang salah satunya saya bilang sepakat saya. Karena beliau dari institusi DPRD ke eksekutif. Mungkin beliau juga memahami tentang kondisi itu. Oh iya. Jadi akhirnya berpikirnya sama dengan kita. Buat apa kita bangun-bangun jalan yang hebat-hebat untuk kepentingan, mohon maaf, tapi kepentingan masyarakat kecil yang mereka hasil panen, hasil mereka bekerja mau sekolah, juga susah, jalannya rusak. Saya kira itu yang harus kita bangun. Oke. Gitu. Siap. Pak, sebagai closing statement, saya ingin mendapatkan gambaran secara closing statement Bapak. Ada beberapa hal, kalau dari saya, versi saya, ada kebutuhan masyarakat Banten itu yang belum ada rumah sakit jiwa, Pak. Iya, iya. Kalau menurut saya yang pengamatan, sempat mau dibangun di zaman Pak Wahidin Halim itu, tapi tidak terjadi. Nah, selain jalan poros desa yang memang masih pada banyak rusak, versi pimpinan DPRD ini, kebutuhan apa yang paling urgent yang harus segera dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh
DPRD di dalam waktu periode sekarang, Pak? Yang pertama bahwa kami kemarin sudah mengkonsolidasikan dari mulai perencanaan dan APBD, itu pembangunan yang berkonsolidasi pensuksesan dari tingkat pusat ke daerah. Salah satunya adalah mensukseskan ketahanan pangan. Dan pangan. Bagaimana saya sedang berpikir bahwa Banten menjadi lumbung padi, menjadi mata pencarian masyarakat tani, yang hari ini kebijakan nasional cukup luar biasa. Gabah dibeli langsung 6.500. Artinya kita dulu juga punya sejarahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Bagaimana tata kelola perairan persawahan di kita luar biasa. Hari ini saya ingin mencoba terdepan merehabilitasi terhadap seluruh saluran air itu. Itu yang utama. Siap. Sehingga itu akan menjadi bagian pertumbuhan kekuatan ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan itu cuma 3 faktornya. Yang pertama ada air, cepat tanam, cepat panen. Nah, selanjutnya bagaimana orientasi yang kedua adalah percepatan infrastruktur yang menyentuh langsung kepada pundi-pundi ekonomi masyarakat. Ya. Yang ketiga, memberikan aksesibilitas terhadap seluruh pelayanan, termasuk di dalamnya rumah sakit. Hari ini rumah sakit Cilograng sudah mulai dibuka, mau operasional. Begitu lama kita menunggu. Ya. Saya kira itu apresiasi kita pada pemerintah daerah. Nah, ke depan rumah sakit jiwa dan sebagainya, saya kira yang keberpihakan itu untuk kepentingan rakyat, saya sebagai pribadi dan institusi DPRD saya setuju. Siap. Baik, paparannya cukup jelas dan saya berharap Pak Ketua kita akan tagih di beberapa periode ini program-program tersebut, misalkan lumbung padi, kemudian itu yang udah tercita-cita sejak lama, tapi ada BUMD-nya, sekarang BUMD juga nggak jelas. Nah, itu nanti kita evaluasi. Nanti kita evaluasi itu. Dan mudah-mudahan di ke depan kita masih bisa mendapatkan waktu-waktu lagi untuk bisa berbincang-bincang seperti ini. Kita akhiri karena beliau juga ada agenda lain. Demikian bincang-bincang kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, terima Terima kasih banyak. kasih Kang Benny.